Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lola Riasa Tarigan dari kelas Matematika di ID 2018 Universitas Negeri Medan. Pada mata kuliah struktur data dan algoritma ini, saya akan menjelaskan pada bagian bab 4, yaitu contoh permasalahan. Selamat menyaksikan. Baiklah, ini merupakan mind mapping di mana contoh permasalahannya itu dibagi menjadi 10. Yang pertama itu akses data langsung, menjumlahkan deret, mengelompokkan data, memilih operasi berdasarkan pilihan, menghitung nilai rata-rata varians, masalah stok pada sebuah toko buku, pembayaran cicilan, penyemprotan tanaman, analisis pemain hoki, dan perubahan populasi ikan laut. Baiklah, yang pertama adalah akses data langsung, di mana permasalahannya adalah seorang sekretaris memerlukan satu program sederhana yang dapat membantu dia untuk mengetahui nomor telepon seseorang dengan cepat tanpa harus membuka-buka agendanya. Jadi, kita andaikan nama orang tersebut, yang pertama Anton, dengan nomor telepon Bahrul, Charles, Daud, Endang, Fahri, dan Gunarsi. Jadi, untuk analisisnya, yang pertama, ketika program dijalankan, maka akan muncul permintaan untuk memasukkan satu nama. Yang kedua, nama ini kemudian dicari, misalnya dengan rentetan if dan else atau instruksi case. Dan yang ketiga, bila namanya ketemu, maka nomor teleponnya akan ditampilkan. Dan yang keempat, bila nama tersebut tidak ada, maka ada sebuah tampilan nama tersebut tidak ada. Ini merupakan algoritma buku underscore telepon untuk mencari nomor telepon seseorang. Jadi yang pertama itu definisi variabel, string, nama, nomor telepon. Dan rincian langkahnya, write ketik namanya, read nama, case nama. Anton dengan dicantumkan nomor telepon Anton, Bahrul, Charles, Daud, Endang, Fahri, dan Gunarsi. Jadi default nomor telepon nama tersebut tidak ada, dan encase-nya Anton nomor telepon, maka ini merupakan pencarian nomor telepon Anton, dan write nomor telepon. Baiklah, yang kedua menjumlahkan deret, di mana buatlah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n buah suku sebagai berikut. S-nya diketahui sama dengan 1 kurang setengah tambah 1/4 kurang 1/6 tambah 1/8 kurang 1/10 tambah 1/12 kurang 1/14 dan seterusnya. Analisisnya yang pertama, ketika dijalankan maka akan ada permintaan untuk memasukkan jumlah suku n. Yang kedua, bila diperhatikan maka tanda berselang-seling positif dan negatif, posisi ganjil tandanya positif dan posisi genap bertanda negatif. Nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan dari setengah yang dikalikan sesuai dengan posisinya. Mula-mula setengah, kemudian 1/2 kali 2 tambah 1/2 kali 3 dan seterusnya. Di mana algoritmanya adalah yang pertama, algoritma jumlah deret underscore v1, menjumlahkan deret bersuku n, di mana deklarasinya integer n, cacah k, dan real s. Rincian langkahnya, write berapa banyak suku, read n, s sama dengan 1, cacah 1, k 0. While cacah kecil sama dengan n, do cacah tambah 1, k tambah 2, if cacah 2% sama dengan 0, dan s kurang 1/k, else s tambah 1/k, and if and while write jumlah deret sama dengan s. Baiklah, yang selanjutnya adalah mengelompokkan data, di mana andaikan dari keyboard dimasukkan n buah data bilangan bulat yang akan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kelompok bilangan ganjil dan kelompok bilangan genap, maka keluarannya menjadi jumlah bilangan ganjil sama dengan jumlah bilangan genap sama dengan. Jadi analisisnya, berapa banyak data harus diketahui terlebih dahulu n. Yang kedua, lakukan perulangan sebanyak n kali untuk meminta data, memeriksa data apakah termasuk ganjil, genap, dan menjumlahkan data sesuai kelompoknya. Yang ketiga, tampilkan hasil penjumlahan. Maka algoritma untuk ganjil genap mengelompokkan data dalam bentuk penjumlahan bilangan ganjil genap. Deklarasinya adalah integer cacah, n, angka, genap, dan ganjil. Deskripsinya, write berapa banyak bilangan, read n, cacah 0, genap 0, ganjil 0. Repeat, perulangannya, write masukkan bilangan ke cacah, read angka, if angka 2% sama dengan 0, dan genap tambah angka, else ganjil tambah angka, and if cacah tambah 1, until cacah, write jumlah bilangan ganjil, write jumlah bilangan genap sama dengan genap.
Yang kelima adalah menghitung nilai rata-rata variance. Andaikan ada n bilangan biasa yang dimasukkan lewat keyboard, maka nilai rata-rata adalah jumlah semua bilangan tersebut dibagi n. Dengan kata lain, rata-rata sama dengan x1 tambah x2 tambah titik-titik sampai dengan xn per n sama dengan sigma x per n. Variance adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah perbedaan dari setiap bilangan terhadap rata-rata. Variance sama dengan sigma x kurang rata-rata kuadrat per n kurang 1. Di mana analisisnya adalah terapkan n. Yang kedua, lakukan perulangan mulai dari i sama dengan 1 sampai dengan n. Bagian yang kedua, masukkan x, jumlahkan x, s sama dengan s tambah x, jumlahkan x kuadrat, k sama dengan k tambah s kuadrat. Yang ketiga, hitung rata-rata atau s per n. Dan yang keempat, hitung variance k kurang s kuadrat per n kurang 1. Maka algoritmanya nilai underscore rata underscore dan variance menghitung nilai rata dan variance dari n buah bilangan. Yang definisi variabelnya di mana integer n real x s k rata variance, dan rincian langkahnya write berapa banyak bilangan, read n, s sama dengan 0, k sama dengan 0, for i sama dengan 1 to n step 1. Write masukkan bilangan ke i, read x, s sama dengan s tambah x, k sama dengan k tambah x kali x, dan n4-nya rata-rata sama dengan s per n, variance sama dengan k kurang s kali s per n kurang 1, dan write rata-rata sama dengan rata, dan write variance sama dengan varian. Baiklah, yang keenam adalah masalah stok pada sebuah toko buku, di mana informasi awalnya kode buku berupa kode 5 digit, jumlah yang ada pada stok toko buku, klasifikasi buku angka 1 menyatakan buku wajib, angka 2 menyatakan bacaan tambahan, dan yang keempat, perkiraan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah tertentu. Yang kelima, status buku, bila 1 berarti buku baru, 0 berarti buku lama, dan harga beli dari penerbit. Maka algoritmanya sebagai berikut: memperkirakan pesanan buku pada sebuah toko buku kampus. Definisi variabelnya string kode, in stock jumlah pesanan, jumlah buku, in class status seragam IDX, real harga, laba, dan total. Rincian langkahnya write berapa macam buku, totalnya sama dengan 0,00, return kode buku, stok pesanan, margin laba, real ragam, for IDX sama dengan 1 to ragam, read kode stok, class jumlah, status harga, dan jumlah buku sekitar 0,85 kali jumlah. If class sama dengan 1 dan if status sama dengan 1, else jumlah buku sama dengan round 0,60 kali jumlah. And if else if status sama dengan 1 dan jumlah buku round 0,4 kali jumlah, else jumlah buku round 0,20 kali jumlah. And if pesanan sama dengan jumlah buku dikurang stok. Jika pesanan kecil 0 dan write kode stok berlebih, pesanan harus dikembalikan. And if jika harga lebih besar 50.000 dan laba sama dengan jumlah buku dikali 0,20 kali harga, S laba jumlah buku kali 0,25 kali harga. And if total sama dengan total tambah laba, write kode stok pesanan laba. And for write total margin laba sama dengan RP total. Selanjutnya adalah pembayaran cicilan. Sebuah algoritma akan disusun untuk mencetak daftar pembayaran cicilan. Variabel yang terkait antara lain adalah modal, total modal yang dipinjam. Yang pertama, bunga pinjaman per tahun, lamanya bulanan dalam tahun, cicilan per bulan. Besarnya cicilan dihitung berdasarkan rumus cicilan sama dengan modal dikali bunga tambah 1 pangkat n per bunga tambah 1 pangkat n kurang 1. Bunga dihitung per bulan sehingga bunga sama dengan bunga per 12. N adalah lamanya pinjaman dalam bulan sehingga n sama dengan lama dikali 12. Baiklah, ini merupakan algoritma cicilan di mana pembayaran cicilan atas pinjaman modal. Definisi variabelnya real modal cicilan bunga, real modal bulanan, bunga bulanan, modal tahunan, dan bunga bulanan. In lama n. Rincian langkah memasukkan data utama. Write masukkan modal yang akan dipinjam. Real modal. Write masukkan bunga pinjaman per tahun. Real bunga.
Right, berapa tahun akan dipinjam. Rent, lama melakukan proses perhitungan. Bunga itu sama dengan bunga per 12, N sama dengan lama dikali 12, cicilan sama dengan modal kali bunga tambah 1 pangkat N per bunga tambah 1 pangkat N dikurang 1. Right, pembayaran cicilan setiap bulanan RP cicilan. Dan membuat daftar pembayarannya. Write-on tahun, bulan, modal terbayar, bunga terbayar. For tahun sama dengan to lama. Bunga tahunan sama dengan 0,0, modal tahunan sama dengan 0,0. For bulan sama dengan 1 to 12. Bunga bulanan, bunga dikali modal. Modal bulanan, cicilan kurang bunga bulanan. Bunga tahunan tambah bunga bulanan. Modal tahunan sama dengan modal tahunan ditambah modal bulanan. Return tahun, bulan, modal bulanan, bunga bulanan. Modal dikurang modal bulanan. And for return akhir tahun. Return modal terbayar sama dengan modal tahunan. Bunga terbayar sama dengan bunga tahunan. Return sisa utang sama dengan modal. And for. Kedelapan adalah penyemprotan tanaman, di mana sebuah perusahaan agribisnis memiliki pesawat-pesawat kecil yang disewakan untuk melakukan penyemprotan tanaman pada areal perkebunan yang luas. Biaya sewa yang dikenakan adalah sebagai berikut. Tipe 1, penyemprotan rumput per alang-alang sama dengan 250.000 hektar. Penyemprotan hama belalang 500.000 hektar, penyemprotan kutu, hama, wereng dan sebagainya 750.000 hektar, penyemprotan segala jenis hama dan rumput 1.250.000 hektar. Soalnya, apabila luas areal yang akan disemprot lebih dari 100 hektar, maka petani memperoleh diskon sebesar 10%. Di samping itu, apabila total pembayaran di atas 150 juta, soalnya, apabila luas areal yang akan disemprot lebih dari 100 hektar, maka petani memperoleh diskon sebesar 10%. Di samping itu, apabila total pembayaran di atas 150 juta, maka dari kelebihan pembayaran itu akan menerima potongan 10%. Data yang diterima perusahaan adalah nama petani, luas lahan, dan tipe penyemprotan. Beberapa petani boleh saja berkelompok namun diwakili oleh satu petani. Jadi algoritmanya menghitung biaya penyemprotan tanaman. Deklarasinya string nama, real luas, int tipe, real biaya potongan 1, potongan 2, jumlah potongan, dan deskripsinya. Masukkan data petani, write masukkan data petani, write nama petani, return nama, write luas lahan, return luas, kemudian write tipe penyemprotan, dan read tipe. Untuk menghitung biaya, case tipe of. Yang pertama, biaya luas dikali 250.000. Yang kedua, biaya luas dikali 500.000. Yang ketiga, biaya luas dikali 750.000. Yang keempat, biaya luas dikali 1.250.000. Default return tipe penyemprotan salah ulangi. And exist and case. Kemudian menghitung potongan. Jika luas lebih 100 dan potongan 1 sama dengan 0,1 kali biaya, S potongan 1 sama dengan 0,0. And if biaya dikurang potongan 1. Jika biaya lebih besar 150 juta dan potongan 2 sama dengan 0,1 dikali biaya kurang 150 juta, S potongan pertama sama dengan 0,0. And if biaya kurang potongan 2, jumlah potongan 1 dikurang potongan 2. Menampilkan hasil, write nama, mendapat potongan, jumlah harga, dan jumlah potongan. Return dan harus membayar biaya. Ke-9, analisis pemain hoki. Suatu tim olahraga profesional pada umumnya memiliki suatu sistem untuk melakukan analisis terhadap pemain-pemainnya. Sebagai contoh, suatu tim hoki memerlukan beberapa data dari setiap pemainnya, antara lain nama pemain, umur, tinggi badan, berat badan, skor musim tanding yang lalu, assist musim lalu, penalti yang diperoleh, dan faktor liga. Yang kedua, nilai setiap pemain itu dihitung sebagai berikut. Nilai sama dengan skor tambah assist tambah penalti per 4 tambah tinggi tambah berat per 5 dikurang umur dikali faktor liga. Soalnya, buatlah sebuah algoritma yang membaca data 20 orang anggota tim, kemudian menghitung nilai masing-masing pemain.
Buatlah daftar penilaian pemain ini, kemudian cantumkan nama pemain yang memiliki nilai tertinggi di akhir data. Dan algoritmanya adalah menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Definisi variabelnya string nama maksimal, umur, skor, assist, penalti, and IDX, real tinggi dan berat, real nilai faktor dan max. Rincian langkah memproses data pemain, n sama dengan 20, maksimal sama dengan 0,0, for IDX sama dengan 1 to n. Baca data awal pemain. Python masukkan data pemain ke IDX. Write nama pemain dan reader nama. Write umur, reader umur. Write tinggi dalam centimeter, reader tinggi. Write berat dalam kilogram, reader berat. Write score, reader score. Write assist, reader assist. Write penalty, reader penalty. Write factor, reader score. Dan menghitung nilainya, nilai sama dengan skor tambah assist tambah penalti per 4 tambah tinggi tambah berat per 5 dikurang umur kali faktor. Mencari nilai tertinggi, if nilainya lebih besar dari maksimum, dan max sama dengan nilai, nama max sama dengan nama. And if Python, nama, umur, tinggi, berat, skor, assist, penalti, faktor nilai. And for Python, nilai tertinggi adalah max. Python, pemain dengan nilai tertinggi adalah nama dan max. Yang ke-10, perubahan populasi ikan laut. Ini merupakan contoh pemaparannya dan soalnya. Susun sebuah algoritma yang menerima data dari database berupa jenis, nama, jenis ikan, volume tangkapan tahun lalu, dan volume tangkapan tahun ini. Kemudian hitung perubahan volume tangkapan melalui formula perubahan volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tahun lalu. Dimana kemudian algoritma populasi underscore ikan, menghitung perubahan populasi ikan. Deklarasinya string nama underscore ikan, in vol underscore tahun underscore ini, vol underscore tahun underscore lalu, real perubahan, in and IDX. Deskripsi, andaikan ada 50 macam ikan yang diawasi, n sama dengan 50, IDX sama dengan 1. While IDX lebih kecil sama dengan n, do write, masukkan data ikan ke IDX. Reader nama underscore ikan underscore vol underscore tahun underscore ini, vol underscore tahun underscore lalu. Hitung perubahan volume tahun ini dikurang perubahan volume tahun lalu per volume tahun lalu. Jika perubahan lebih besar 0,5, dan write IDX nama underscore ikan perubahan dikali 100, dan else if min 1 dikali 1 perubahan lebih besar 0,3, dan write IDX nama underscore ikan perubahan dikali 100, else write IDX nama underscore ikan perubahan dikali 100, and if IDX adalah IDX tambah 1, and while